Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi di dalam program Calvary Ministry. Seperti diketahui bahwa kita sedang belajar firman Tuhan yang terdiri dari 4 bagian. Yaitu pertama bahwa Yesus naik ke sorga dan kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Saat ini kita masuk dalam bagian yang kedua. Yang kedua, yaitu di sorga Yesus menjadi imam besar kita. Saja kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 4. Ayatnya yang ke-14 sampai 16. Saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Ayat 14 ini katakan bahwa kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kenapa? Karena Yesus sudah naik ke sorga, kemudian di sorga dia menjadi imam besar kita. Maka jelas kita mempunyai imam besar agung itu. Nah, imam besar agung itu dikatakan bahwa di dalam Ibrani pasal 5 ayat 6 sangat jelas berkata begini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau, yaitu Yesus, engkau adalah imam yang untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus menjadi imam besar kita di sorga itu bukan berdasarkan pengakuan 1-2 orang. Tetapi ini berdasarkan peraturan Melkisedek. Apakah peraturan Melkisedek itu? Peraturan Melkisedek itu kita harus mundur jauh ke dalam kitab Kejadian. Awal. Kejadian pasal 14 itu dikatakan begini. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi. Itulah Melkisedek. Dan dialah Raja Salem. Siapakah Raja Salem? Salem itu damai. Raja damai. Dia itulah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ini berbicara soal seakan-akan adanya jabatan rangkap. Dia sebagai imam besar agung, dia juga sebagai raja di atas segala raja. Dan melihat hal ini, maka saya ingin kita menyoroti yang ayat 4 tadi. Ayat 14 dia dikatakan begini. Ayat 14. Imam besar kita, jadi kita sudah mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus, yang telah melintasi semua langit. Melintasi semua langit. Jadi pada waktu Yesus dari bumi ini, Alkitab katakan dia naik ke surga. Dia naik di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga. Jadi Yesus yang naik ke sorga, terangkat ke sorga, terangkat ke sorga. Jadi mata murid-muridnya melihat dia, Yesus terangkat ke sorga. Nah, Yesus terangkat ke sorga, naik ke sorga, sampai di sorga. Dia di dalam ayat 14 dikatakan, melintasi semua langit. Ada berapa langit? Melintasi semua langit. Ada banyak tafsiran-tafsiran, tetapi ada yang bisa kita pertimbangkan, yaitu langit itu 3. Yaitu langit pertama, itu bicara soal langit yang atmosfer, ada oksigennya. Ya, kita perlu oksigen. Baru langit kedua itu bicara soal cakrawala, di mana ada banyak bintang-bintang dan matahari di daerah cakrawala itu. Hampa udara. Dan yang ketiga, itulah sorga. Sebab itu, di dalam 2 Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 12, 2 Korintus 12 ayat 2, 2 Korintus 12 ayat 2, ini pengalaman Rasul Paulus yang pernah naik ke langit yang ketiga, itu sorga. Aku tahu tentang seorang Kristen. Siapa dia? Dia adalah Paulus. 14 tahun yang lalu, jadi 14 yang lalu dari penulisan ini, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ini dia merendahkan diri, padahal dia sudah mengetahui semuanya. Orang itu, yaitu Paulus, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dia ke sorga di langit yang ketiga. Kita katakan di langit yang ketiga itu. Itulah sorga. Tetapi sebetulnya secara pelajaran Alkitab, kita bisa melihat dari segi tabernakel. Tabernakel itu terbagi 3. Yaitu ada halamannya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan yang bisa masuk ke ruang maha kudus itu hanya 1 orang. 1 tahun sekali. Itu namanya imam besar. Imam besar ini yang hanya bisa masuk 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk membawa korban-korban pengampunan dosa bagi umat Israel, umat Tuhan saat itu. Kalau dia diterima semua persembahan itu, dia bisa keluar. Kalau tidak, dia sudah mati di dalam. Hanya 1. Nah, Yesus ini imam besar yang tidak sama dengan imam besar manusia. Tetapi dia imam besar agung. Artinya maha tinggi, mulia, dari segala-galanya. Itulah Yesus kita. Dia imam agung yang maha tinggi, sudah melintasi langit. Dia bisa masuk ke ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu tempat Shekinah. Di sana adalah kemuliaan Tuhan. Itu ada sama ini. Di sorga itu ada penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan di sanalah berada imam besar kita, Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita maju ke ayat 15, dikata begini. Imam besar yang kita punya, yaitu imam besar tadi, Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar yang kita punya itu Yesus, dia turut merasakan, di sini karena turut merasakan kelemahan kita. Ini turut merasakan. Ada orang punya simpati. Jadi begitu, wah dia bersimpati, hanya memperhatikan. Tetapi ada orang yang berempati. Dia merasakan. Kalau dia menderita, aku menderita. Perasaan itu dia rasakan. Nah, Yesus punya perasaan empati. Turut merasakan kelemahan kita. Dan itulah seorang imam harus seperti itu. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 2 berkata, ia, yaitu imam besar, harus, jadi syarat menjadi seorang imam besar, harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Jadi harus kita rasakan. Kita harus turut merasakan. Dan Yesus turut merasakan kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan apa?
Kita sebagai manusia terdiri dari fisik jasmani, terdiri dari mental, kita punya jiwani, dan kita punya roh. Jadi tubuh, jiwa, roh. Tiga-tiganya ini kita itu penuh dengan kelemahan. Dan Yesus merasakan dan Yesus tahu kelemahan kita. Di dalam Lukas pasal 5, ini kelemahan fisik. Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Untuk disembuhkan dari sakit mereka. Ini kelemahan fisik. Penyakit, sakit penyakit kita alami. Apalagi kalau umur makin hari makin bertambah. Faktor umur ini mempengaruhi sistem sarafnya, tensinya naik, jadi jantungan, dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah kelemahan fisik manusia. Karena manusia satu kali kelak akan mati, kata firman Tuhan. Nah, dalam keadaan fisik yang lemah, ini namanya kelemahan. Dan Yesus mengerti, dia turut merasakan kita ini memang betul lemah. Dia tahu kalau kita sakit. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, Yesus katakan, segala sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Dia menderita di kayu salib karena tanggung segala, bukan dosa saja, tetapi penyakit kita. Kenapa? Karena dia mau supaya kita tetap sehat. Makanya dikatakan, oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit apapun itu, sudah disembuhkan oleh Yesus. Jadi kita bersyukur. Jadi kita memiliki Yesus yang sudah memfasilitasi dan menyediakan satu kesembuhan buat kita. Asal saja kita datang dengan iman. Percaya sungguh bahwa itu betul-betul terjadi. Kadangkala kita hanya dalam mulut kita percaya, tetapi di hati masih ragu. Apa iya? Apa iya? Tetapi biarlah kita belajar dari firman Tuhan. Kelemahan fisik yaitu sakit penyakit. Kemudian kelemahan mental. 1 Korintus 2. Kelemahan dari jiwa kita. Ini kita buka di dalam Korintus. 1 Korintus pasal 2 ayat 3 berkata begini. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Sangat takut dan gentar. Ini kelemahan kita. Kelemahan kita untuk selalu takut, gentar, khawatir. Itu Yesus tahu. Dia juga turut merasakan. Ada kekhawatiran dia lihat. Ini anak-anak Tuhan. Ini orang-orang ini percaya. Ini juga khawatir tentang sesuatu. Bahkan yang paling banyak mengkhawatirkan adalah tentang apa yang akan kita makan dan apa yang kita minum. Padahal Yesus sudah katakan itu burung saja di udara yang tidak punya. Dia disiapkan makanannya. Jadi kekhawatiran itu harus kita hilangkan. Tapi memang itulah kelemahan. Yesus mengerti kelemahan kita. Ya. Kemudian di kelemahan rohani. Saya mau kaitkan dengan kelemahan rohani dalam Roma pasal 6. Kelemahan rohani. Roh kita yang lemah. Roma 6 ayatnya yang ke-19 berkata begini. 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kita secara rohani, roh kita itu harus kita tuntun. Menyerahkan segala hidup kita ini bukan menjadi hamba kecemaran, hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Memang setiap anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, diminta oleh Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan.
Ini dua persyaratan hidup kita sehari-hari. Itulah sebabnya kita harus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Allah sebagai tiang awan dan tiang api di dalam mengarungi padang gurun dunia ini yang penuh dengan kegelapan dosa, penuh dengan panasnya dosa, keduniawian. Kita perlu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan yang dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus. Supaya kita terus hidup di dalam ini, kita harus pakai kebenaran Yesus dan kekudusannya Yesus. Itulah yang diminta kepada kita. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke ayat pokok kita, yaitu Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata begini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan punya waktu yang mengatur segala sesuatu. Dia mengendali segala sesuatu. Waktunya dia untuk menolong kita. Ada saatnya dia menolong kita. Dia tahu kita ini harus ditunggu dulu. Terus, tunggu dulu sekian hari. Terus, biar supaya berserah, supaya bergantung kepada Tuhan. Dia bikin kurang segala kekurangan, supaya kita bergantung, berdoa, berserah kepada Tuhan. Dia izinkan sakit, supaya kita percaya bahwa Yesuslah yang akan menyembuhkan. Ini ada saat-saatnya dia berikan supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Nah, di sini katakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri tahta kasih karunia itu hanya bisa ketika akses satu kali dikerjakan oleh Yesus. Bisa masuk dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Tabir pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu sobek. Sehingga kita sekarang bisa masuk dalam ruang maha kudus. Kita boleh datang langsung kepada Yesus. Langsung kepada Bapa yang adalah penuh dengan rahmat kasih karunia Tuhan. Di sini dikatakan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena dari tahta kasih karunia itu, kita yang percaya kepada Yesus sudah punya akses sampai ke sana. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang memberontak dan menolak Yesus sebagai Tuhan, maka orang tersebut tidak punya akses sampai ke tahta kasih karunia. Tidak. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yang setia kepada Yesus, yang mau mengagungkan percaya Yesus Tuhan dan bahkan juru selamat mereka, maka orang-orang ini punya akses untuk menuju kepada tahta kasih karunia. Di mana tahta kasih karunia? Itu adalah di tempat yang maha tinggi. Tahta yang maha tinggi di sorga sana. Dari tahta kasih karunia ini mengalir yang namanya keselamatan itu. Dianugerahkan keselamatan itu buat kita. Dari tahta kasih karunia itu, dia mengalirkan kasih yang sempurna. Kasih Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan kasih Allah. Kasih yang tak terukur panjangnya, lebarnya, dalamnya, dan luasnya. Kasih yang tidak pandang muka, kasih yang tidak pandang bulu. Ini dia mengalir kasih itu dari tahta kasih karunia. Dari tahta kasih karunia ini mengalir pengampunan. Ketika kita lalai, kita berdosa, kita melawan Tuhan, kita terpisah dari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, minta ampun, Dia Allah setia dan adil. Dan dari sana mengalir pengampunan itu. Dari tahta kasih karunia itu juga mengalir namanya kuasa kesembuhan. Ketika kita datang dan kita berdoa, Tuhan tolong kami, sembuhkan aku. Tuhan, Engkaulah tabib yang heran, Engkaulah dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan segala penyakit, bahkan sanggup membangkitkan orang mati. Maka dari tahta kasih karunia itu mengalir kuasa kesembuhan datang memenuhi kehidupan kita. Dan dari sanalah, dari tahta kasih kemurahan Tuhan ini mengalir pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur karena
kenaikan Yesus ke sorga, telah menjadikan Yesus di sorga, itu dia adalah imam besar kita. Dan di sanalah kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Percaya bahwa sungguh indah kalau kita percaya kepada Yesus. Sungguh indah kalau kita setia kepada Yesus. Kita tetap pegang firman Tuhan. Kita berdiri atas firman Tuhan. Dan kita lakukan firman Tuhan itu. Dan percayalah, bagi Tuhan segala-galanya mungkin. Segala-galanya bisa. Karena dia imam besar agung. Ada rahmat. Ada kasih. Ada sukacita. Tahta kemurahan Tuhan mengalir semuanya. Apa yang kita butuhkan, berkat-berkat, pertolongan-pertolongan datang kepada kita. Sehingga pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.